Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Distinguished participants, ladies and gentlemen, welcome back again to our next panel discussion, di mana sesi diskusi panel kali ini mengangkat tema Launch of the Next Gen Study yang diselenggarakan oleh British Council Indonesia yang berfokus pada kaum muda di Indonesia awal tahun 2022. Yang disebut juga kita kenal dengan istilah next generation, yang dalam sesi ini British Council dan para panelis akan membahas temuan laporan dan bagaimana memastikan suara pemuda dapat ditampung secara nyata, dapat memperkuat serta mendukung pemulihan ekonomi bangsa. Baik, saya akan langsung saja mengundang moderator kita yang akan bertugas pada sesi kali ini, yaitu Ibu Chairani Putri selaku Government Relation and Public Policy Vida Digital Identify. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Chairani, boleh join the stage. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan hadir pada siang hari ini dalam acara UNDP Youth Collab Dialogue. Pada siang hari ini saya Hairani Putri. Mas ya suaranya. Saya Hairani Putri akan memandu selama 60 menit ke depan. Judul topik yang kita bawakan hari ini adalah Launching of the Next Generation Indonesia. Nanti kita akan invite beberapa narasumber ke depan. Pertama-tama saya akan memanggil satu narasumber dari British Council Indonesia. Ada Mbak Ari Sutanti. Mbak Ari merupakan Senior Program Manager dari British Council Indonesia. Mbak Ari fokus di beberapa program, khususnya ada di Social Enterprise, Developing Inclusive dan Creative Economy, ada Social Innovation, Active Citizens, dan Digital Access Program. Kami persilakan ke depan Mbak Ari Sutanti. Tepuk tangannya mungkin biar meriah. Oke. Narasumber kedua saya akan undang ke depan Bapak Setio Budiantoro. Pak Budi adalah SDGs National Secretariat Bappenas. Dia menjabat sebagai Manager of Economic Development Pillar di SDGs National Secretariat di Bappenas. Selamat siang Pak. Narasumber ketiga ada Mas David Irianto atau David, saya biasa manggil ya. Saat ini David adalah co-founder dari greatmind.id. Jadi greatmind.id ini adalah sebuah platform media yang menyuarakan mental health dan mindful lifestyle. David juga aktif di TEDx Jakarta dan menjadi head of content di ID Fest Indonesia. Silakan ke depan. Selanjutnya ada Hana Karaf. Hana merupakan Chief of Community Development dan Partnership di Kreologi. Hana sudah menghabiskan lebih dari 8 tahun ya, leading program-program di grassroots level di Indonesia, terutama di bagian Indonesia Timur. Juga aktif di Duanyam sampai sekarang. Kami persilakan ke depan Hana. Yang terakhir, ini akan join lewat online. Ada Dila Amran. Dila saat ini menjabat sebagai tim strategi komunikasi di kantor staf presiden. Dila juga merupakan partner dan kreatif consultant di OMG Consulting. Selamat sore Dila. Sebelum memulai acara mungkin saya akan kasih konteks sedikit mengenai Next Generation Indonesia. Jadi ini adalah sebuah inisiatif dari British Council, sebuah program riset yang bertujuan untuk menggali dan mencari tahu kebutuhan, potensi, dan aspirasi anak muda. Untuk lebih mengerti dan apa sih tujuan dari launching report kali ini, saya akan persilakan Mbak Ari dari British Council untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Putri. Dan selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya untuk British Council bisa mempresentasikan hasil studi Next Gen. Mungkin untuk tim teknis boleh dipersilahkan di-share screen-nya, PowerPoint-nya. Studi Next Generation ini kami mulai tahun lalu
Oktober tahun lalu dan sudah dilakukan di 19 negara termasuk Indonesia. Dan studi ini sebetulnya bertujuan untuk melihat attitudes atau perilaku, aspirasi dan juga mengamplifikasi suara anak muda untuk mensupport better policy making atau pembuatan kebijakan yang lebih ramah terhadap anak muda. Nah, nanti kita akan bisa lihat di seluruh Indonesia apa saja yang menjadi concern anak muda saat ini, dan ini sangat penting karena tahun ini kita pemerintah sedang membuat rencana strategi pembangunan jangka menengah untuk kepemudaan. Juga Indonesia sedang menjadi presiden G20, tahun depan menjadi chairnya ASEAN, juga akan menghadapi pemilu gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang perlu dipelajari tentang anak muda, dan juga 52% dari 270 juta penduduk Indonesia adalah anak muda. Nah, sebelumnya saya sedikit memperkenalkan British Council. Apa sih British Council? Dan British Council ini ada dari kapan di Indonesia? Kami ada di Indonesia dari tahun 1948, ada di 100 negara. Ini adalah organisasi berbasis di Inggris, organisasi internasional untuk cultural opportunities. Kita kerja di arts and cultures, education, dan English. Dari selama 2001-2022, selama pandemi, kami bekerja dengan 650 juta orang. Jadi lumayan banyak. Nah, studi ini kembali lagi tentang next generation. Studi ini melihat tentang view atau pandangan anak muda yang terkait dengan education atau pendidikan, employment, gaya hidup. Employment tuh kesempatan kerja ya, gaya hidup, dan juga harapan mereka, dan juga apa sih yang mereka khawatirkan tentang negara Indonesia ini. Next slide, Mas. Oke. Lalu tentang next gen ini bagaimana kita lakukan gitu ya. Studi Next Gen ini melalui yang namanya literatur review, juga melalui nationally representative survey. Jadi kita ada keterwakilan gender, urban rural, geografi, interview, FGD, ada policy recommendation. Juga yang membedakan mungkin dari studi lain adalah kita ada namanya youth task force, di mana anak-anak muda kita undang menjadi advisor untuk studi ini, dan juga mereka yang bekerja dengan anak muda, dan kita merekrut tim anak muda untuk kita train, untuk di training untuk menjadi salah satu tim researcher yang ikut melakukan wawancara, kemudian ikut mengambil rekomendasi dan sebagainya. Jadi bukan hanya researcher kita yang dari UK maupun dari Indonesia, tapi juga tim anak muda yang benar-benar involved dan ikut mengadvise hasilnya ini. Ini dilakukan di 34 provinsi. Kemudian tujuannya adalah research ini selain mengetahui attitude si anak muda tadi, baik dari yang underprivileged background maupun yang kita berusaha untuk representatif lah gitu ya, by gender dan juga rural urban dan sebagainya tadi gitu ya. Kita ingin suara mereka betul-betul bisa kita amplify, kita dengarkan dan kemudian kita sampaikan. Untuk itu kita misalnya menyampaikan ini sengaja di forum di mana semua pihak yang berkaitan dengan anak muda ada dan bisa mendengarkan. Juga kita share kepada teman-teman pers dan media, dan kita juga ingin mengamplify ini ke policy sehingga harapannya ini bisa menjadi evidence yang bisa dipakai untuk proses pembuatan kebijakan. Next slide. Oke. Seperti tadi saya share, ini ada di 19 negara sudah kita lakukan. Jadi pertanyaannya sama ya, untuk Indonesia, di Inggris, di Jerman, di Myanmar, di Vietnam, di Pakistan. Kalau kita tanya tentang pertanyaan dan indikator metodologi Next Gen, itu akan sama di semua negara tadi, sehingga kita bisa membandingkan apple to apple apa yang kalau kita ngomong persepsi anak muda dari sisi next generation sama dengan di UK pertanyaannya gitu. Next.
Nah, ini tadi sekilas tentang prosesnya ya untuk yang multi stage approach yang kita lakukan dari literatur review, cultural analysis, quantitative survey, kemudian kita juga menganalisa world value survey, kemudian ada kualitatif online community, dan juga ini yang tadi saya bilang upskilling young people atau melatih anak muda melakukan peer-to-peer qualitative interview, tapi sebelumnya dilatih oleh tim researcher kami yang di UK maupun yang di Indonesia. Nah, next. Ya, ini dia. Kuantitatif metodologi dan samplingnya ini ada 3.093 responden ya. Dan menurut tim research kami ini mewakili 32% dari populasi Indonesia, sehingga cukup representatif. Kita bisa lihat sini gendernya 50% male, 49% female, dan ada yang prefer to self-define. Kemudian dari umur, kebanyakan di kelompok usia 20-24, sampai 24, kemudian 30-35, 25-29, kemudian ada rural-urban split. Ruralnya 42%, jadi kita tidak hanya mendengarkan anak muda di Jakarta atau di kota besar, kita berusaha pengen tahu sebetulnya apa sih yang ada di pikiran anak muda di seluruh Indonesia gitu ya. Mau yang pendidikannya tinggi rendah, tinggal di Jakarta apa di daerah dan sebagainya. Lalu regionnya juga kita lihat, walaupun Jawa masih cukup besar kan memang jumlah penduduknya, tapi kita berusaha semua, kemudian semua kelompok agama. Next. Ini sekilas tentang kualitatif metodologi dan sampelnya, ada online community, kemudian peer-to-peer reviews, ada provinsi-provinsinya juga, seperti kita lihat semua provinsi kita kita cover, dan untuk kualitatif tentu tidak bisa semua provinsi, tapi kita berusaha semua perwakilan pulau-pulau Jawa dan semua pulau-pulau besar. Next. Untuk findingnya, next. Ini saya nggak akan bacakan mungkin karena nanti di bawah kita akan lebih detail gitu ya. Saya akan masuk di sebentar, mohon maaf. Oke, saya akan bacakan sekilas bahwa sebetulnya yang isu paling pertama apa sih yang dilihat oleh anak muda di Indonesia ini? Isu pertama adalah edukasi atau pendidikan. Kemudian employment atau masalah kerja ya, kesempatan kerja gitu ya, terutama masalah lack of opportunities untuk employment yang tapi ternyata memunculkan semangat menjadi entrepreneurs. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Next adalah political frustration, tapi belum apatis, tapi sudah mulai frustasi anak muda. Nah, ini nanti kita bisa tanya kepada para panelis yang mungkin bisa menjelaskan atau bisa melihat bagaimana nextnya gitu ya untuk mengkoreksi ini. Kemudian persepsi tentang kesehatan itu cukup baik gitu ya. Kemudian masalah climate change ternyata muncul agak di bawah gitu ya, mungkin tertutup dengan masalah pendidikan dan juga masalah kesempatan kerja yang dianggap sangat penting sekali. Dan juga ada masalah low digital literasi atau keterampilan digital yang masih rendah gitu ya, walaupun akses untuk digital dan media itu bisa bisa memberi kesempatan anak muda untuk mengamplify suaranya mereka atau concernnya mereka. Nah, next. Nah, audience dan regional differences ini menarik ya. Perempuan itu ternyata young women itu cenderung lebih positif terhadap isu yang didiskusikan, walaupun mereka sebetulnya lebih punya banyak menghadapi masalah gitu ya, masalah barir kesempatan kerja, gender inequality, abuse, violence, dan early marriages, tapi perempuan tetap lebih positif suaranya gitu ya di dalam studi ini. Kemudian rural youth atau mereka anak muda yang tinggal di pedesaan itu lebih tend to experience atau lebih cenderung mengalami banyak tantangan dalam hidup mereka, dengan concern yang terbesar itu masalah kesempatan kerja, akses ke pendidikan, financial security, dan impact dari bencana alam. Kemudian terkait dengan
East versus West gitu ya. Anak muda di Indonesia Timur itu lebih less optimistic about their future and have difference in opinion regarding the value of education and the quality of infrastructures. Nanti mungkin Hana bisa menjelaskan ya sebagai yang tinggal di sana, membina anak muda di sana dan sebagainya. Nah, kemudian age, kalau berdasarkan ya age group yang umur 16 ke 19 itu lebih positif melihat masa depan. Sementara yang 25 sampai 35 itu lebih concern terhadap masalah kesempatan kerja dan financial security. Jadi ini employment ini muncul berkali-kali gitu ya di dalam di sini gitu ya. Di dalam studi ini. Lalu tentang disability itu anak muda dengan disabilitas itu generally pada umumnya merasa lebih concern terhadap akses ke kesehatan dan mental health in addition to atau di samping masalah kesempatan kerja dan finance. Nah, ini next. Ini next lagi. Berita gembiranya adalah 64% anak muda di Indonesia itu optimis terhadap masa depan Indonesia sebagai bangsa. Dan 65% merasa optimis terhadap masa depan mereka sebagai pribadi. Saya pikir ini hal yang insight yang positif, menarik dan bekal sekali gitu ya buat kita sebagai orang Indonesia. Kalau 52% dari penduduk Indonesia itu anak muda dan lebih dari 65%-nya itu optimis, kita sebetulnya punya fuel atau bahan energi yang besar untuk membuat Indonesia ini maju gitu ya. Lalu next. Next slide. Nah, ini lagi. Ini hal yang sebagai orang Indonesia saya bangga gitu ya. Young people itu value respect dan tolerance above all else. Jadi orang Indonesia, anak muda Indonesia, 50% dari penduduk Indonesia itu value utamanya adalah respect, tolerance, safety, peace, dan religion. Next. Nah, ini ada persepsi zaman dulu dan sekarang gitu ya. Anak muda ini terbelah gitu ya antara yang merasa hidupnya lebih enak apa enggak dibandingkan zaman orang tua mereka. 50% merasa hidup mereka lebih enak dibandingkan zaman orang tua mereka. 34% merasa sama saja. 17% merasa kayaknya lebih susah deh hidup zaman sekarang dibandingkan zaman orang tua saya. Next. Lalu apa saja sih area yang anak muda ingin ada improvement atau perbaikan gitu ya. Pertama kita lihat dulu masalah sekarang dan tantangan yang dihadapi. Ini studi dilakukan di masa pandemi gitu ya. Jadi kita tidak heran, saya tidak heran bahwa 50% merasa bahwa masalah paling besarnya adalah pandemi. Kemudian kurangnya lapangan pekerjaan, kemudian current political economic system, sistem ekonomi politik yang sekarang, kemudian mental health issue, kemudian poor atau kualitas pendidikan yang rendah, bencana alam, akses to pendidikan yang masih kurang, lack of financial security, ada sexual abuse juga dan violence, kemudian ada masalah drugs dan alkohol. Lalu isu apa sih yang harus diperbaiki ke depan gitu ya? Top priority-nya adalah better education. Berarti ini anak muda Indonesia menaruh pendidikan itu sebagai prioritas yang penting gitu ya. Yang kedua adalah yang harus diperbaiki, ini pesan untuk pemerintah adalah dan kita semua, political corruptions, korupsi politik itu harus diperbaiki, harus diubah. Mudah-mudahan Pak Jokowi juga dengar ya. Lalu wide ranging job opportunities gitu, adanya kesempatan kerja yang beragam, free healthcare, sebetulnya sudah free ya dengan BPJS. Mungkin ini sosialisasi atau edukasinya yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian equality atau apa? Equality itu apa sih Mas bahasa Indonesianya? Kesetaraan pendidikan. Kemudian support ekonomi untuk kelompok unemployed atau mereka yang tidak bekerja. Kemudian freedom of speech atau kebebasan berbicara dan berpendapat. Kemudian harus ada penyelesaian nih masalah sexual harassment terhadap perempuan. Harus Indonesia menjadi a more democratic society dan trustworthy news sources. Jadi sumber berita yang terpercaya.
Lalu anak muda juga pengen improvement di dalam beberapa area nih, yang spesifik education, politik, health, dan employment, itu apa aja. Ini kita lebih kerucutkan lagi gitu ya. Ternyata perempuan itu, women yang sebelah, next mas slide-nya. Ya, perempuan itu lebih ingin melihat free healthcare, education quality, economic support untuk unemployed, dan gender inequality. Gender equality. Harus diimprove di masa depan compare kepada apa yang sudah dilakukan terhadap kelompok kaum pria gitu. Kami berusaha membuat studi ini enggak gender blind, jadi kita spesifik membuat kolom-kolom khusus untuk perempuan gitu ya. Jadi suara perempuan betul-betul kita tanyakan. Kemudian isunya tadi ya, 49% anak muda di Indonesia itu ketika mau ditanya lebih lanjut lagi tentang education itu apa sih perlunya? Better education. Mereka itu nggak mau ada masalah political corruptions, mereka butuh job opportunity macam-macam tadi, kemudian free healthcare, kualitas pendidikan yang setara, kesempatan ekonomi, freedom of speech, dan sebagainya tadi. Nah, next slide. Secara gender seperti tadi sekilas saya sampaikan, perempuan lebih positif terhadap masa depan walaupun mengalami banyak hal. Kemudian anak muda di daerah perdesaan lebih punya banyak tantangan daripada yang tinggal di perkotaan, terutama terkait dengan employment, akses ke pendidikan. Lalu secara kelompok usia 25 sampai 35 tahun itu concernnya lebih kepada employment. 25 ke 29 tahun masalahnya itu adalah financial security. Atau nih teman-teman yang di kursi mendengarkan mungkin masalahnya sama apa enggak nih dengan kelompok-kelompok umur ini gitu ya. Bagus sebetulnya kalau kita bisa bikin survei. Ini beneran enggak gitu. Lalu 25 sampai 35 tahun ingin memperbaiki kesempatan kerja mereka, healthcare atau fasilitas kesehatan, kemudian juga peduli juga terhadap masalah gender equality. Lalu next slide. Anak muda itu ingin amplify suara mereka supaya didengar di dalam isu-isu ini. Mereka ingin punya saluran gitu ya, having the agency untuk membuat decision tentang hal yang penting untuk hidup mereka. Jadi mungkin ini salah satu forum yang baik ya, di mana kita bisa mendengarkan anak-anak muda untuk ikut mengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan. Kemudian ingin bisa membuat influence atau pengaruh gitu ya, dan kemudian bisa didengarkan oleh yang lain. Nah, 99% anak muda di Indonesia itu punya akses terhadap digital device atau alat alat media komunikasi gitu ya. Dan itu dipakai buat apa? Mengekspres suara mereka, identity mereka dengan cara yang baru. Kemudian digital device itu untuk usaha entrepreneurial ya. Kemudian membuat bisa mereka engage dalam aktivisme. Jadi kalau dulu aktivismenya turun di jalan, sekarang bisa lewat sosial media. Kemudian mendapatkan informasi dengan cara yang baru. Next. Nah, ini ada limitasi-limitasi tentunya ya untuk anak muda dalam berekspresi baik secara sosial, personal maupun environmental. Next. Nah, ini tadi research ini fokus pada hal-hal ini. Next. Nah, kita mau lihat snapshotnya nih di digital dan media. Next. Nah, kelompok usia yang lebih tua itu memakai sosial media dengan informasi yang lain, televisi dan juga koran. Yang kelompok lebih muda, kelompok yang 25 ke bawah, itu sepenuhnya bergantung kepada sosial media. Nah, perbedaannya adalah bagaimana the difference across age group di survei ini highlights central role of social media. Jadi social media itu penting ya sebetulnya dalam shaping
atau membentuk bagaimana anak muda Indonesia mengakses berita dan juga mengengage atau memakai itu untuk berkomunikasi. Nah, dalam hal ini perempuan sama laki-laki sama nih, bagaimana mereka mengkonsumsi media. 81% 25 di bawah 25 tahun memakai sosial media, Facebook, Twitter dan sebagainya, dan 25 tahun lebih yang 25 tahun lebih dan lebih tua 76% saja memakai sosial media. Tapi kalau yang 81% di bawah 25 tahun ke bawah 81%-nya itu memakai sosial media. Maafkan saya ya, saya terlalu melihat banyak chart dari tadi malam. I'm sorry. Kemudian juga ada kepercayaan yang cukup besar terhadap teman dan keluarga. Lalu masih cukup banyak tinggi ya kepercayaan terhadap televisi, 65%, 51%, dan juga kepercayaan yang lumayan ya untuk news website applications. Dan kemudian ada juga percaya kepada religious dan community leaders. Berarti sekarang kalau kita mau membahas fake news berarti kita harus benar-benar membuat literasi yang luar biasa ya, supaya mereka yang 81% dan 76% mengkonsumsi sosial media ini tahu bagaimana cara membedakannya. Next. Nanti saya akan share juga ini laporannya bisa di-download. Jadi kalau mohon maaf tadi saya ada kesalahan dalam pembacaan prosentase, kita bisa tetap cross check gitu ya di sumber aslinya di laporan yang bisa di-download. Lalu 70% anak muda punya concern terhadap masalah fake news di Indonesia. Ada juga concern terhadap online bullying. Jadi ada yang banyak sekali yang dipikirkan sama anak muda di Indonesia ini. Next. Nah ini dia, perlu support untuk mengerti dan mengidentifikasi bagaimana fake news ini. Mereka tidak punya cukup skills untuk itu gitu ya. Ini penting karena sumber sebagian besar informasi mereka adalah dari sosial media. Yang kedua, nah ini kesamaan akses terhadap infrastruktur, teknologi, dan device akses. Yang ketiga, institusi pendidikan dan formal institusi formal harusnya nggak boleh lambat dalam merangkul digital teknologi ini tadi. Next, education. Next. Nah, untuk education ini hanya 39% ternyata dari responden kita yang melihat bahwa pendidikan itu membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Jadi pendidikan itu dianggap ada di pendidikan itu ada disconnect atau tidak terkaitan langsung gitu ya antara status yang didapatkan atau pengetahuan yang didapatkan kemudian dengan concrete benefit yang didapatkan oleh anak muda dalam hal memperoleh kesempatan kerja. Jadi perlu nih ada yang namanya financial literacy gitu ya. Mereka pengen masukkan itu dalam kurikulum gitu ya. Dan business skills, ingin lebih banyak social science dan creative subjects. Kemudian skills untuk bisa transisi dari mulai dunia kerja dari mulai dunia sekolah atau kampus ke dunia kerja, kemudian keterampilan berbahasa Inggris. Jadi mungkin ini British Council jadi makin penting ini sebagai salah satu yang punya authority untuk mengajarkan bahasa Inggris. Lalu next slide. Nah ini ada beberapa isu yang mempengaruhi anak muda dalam kualitas pendidikannya. Menurut mereka ada verbal dan physical abuse dari teacher, ada teachers atau guru yang kurang motivasi, kelas terlalu besar, tidak konsisten teaching standard dari semua sekolah gitu ya. Next. Apa yang membuat orang drop out dari pendidikan? Finansial, ini ada family pressure,
kemudian orang tua yang membuat decision atau keputusan atas anak melanjutkan atau tidak melanjutkan sekolah gitu ya. Tapi top 5 reason for leaving school itu karena income yang rendah di keluarga. Terus mereka merasa perlu cepat mencari pekerjaan. Ada juga yang no specific reason tapi cuma 5%. Terus ada yang tidak punya waktu untuk sekolah sama sekolahnya terlalu jauh 4%. Lalu next. Nah, ini panjang ya catatannya nih ya. Mungkin saya tidak bisa bacakan satu-satu karena mengingat waktunya, tapi ada banyak rekomendasi gitu ya. Jadi saya bacakan aja deh karena pendidikan ini penting banget. Equal investment di education across Indonesia itu penting sekali. Yang kedua, perbaikan teachers training dan quality, terutama di tingkat pendidikan yang paling dasar. Yang ketiga, supaya match gitu ya antara skills yang diajarkan di sekolah dan yang dibutuhkan oleh employers, terutama IT skills, financial, business, English. Yang keempat, yang link yang lebih jelas antara education institutions dan employers, itu pemberi kerja gitu ya, supaya anak muda ini bisa transition gitu, bisa dari lulus terus kemudian kerja itu enggak terlalu gapnya besar gitu dari sisi skills. Terus kemudian yang kelima adalah perbaikan dalam support finansial supaya anak muda tetap bisa di bangku pendidikan. Yang keenam, harusnya ada lebih banyak scholarship untuk young people yang dari lower economic background. Lalu talent kreatif harusnya lebih disupport gitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah adoption of teknologi di dalam dunia pengajaran. Nah, jangan memakai atau tergantung sekali pada textbook dan paper and pen. Lalu employment. Next. Nah, ini employment ini masalahnya ada masalah kompetisi, nepotism, ada relocating for work, itu adalah alasan kenapa anak-anak muda itu pindah area kerja gitu ya. Next. Nah, ini urban dan rural. Anak muda di rural itu lebih mungkin tidak mendapat pekerjaan dibandingkan yang di urban. Ternyata begitu katanya, Mas. Kemudian mereka yang dengan disability are limited opportunity-nya atau kesempatannya. Nah, ini traditional gender roles. Perempuan itu bisa face barriers karena pandangan yang sudah ada gitu ya tentang roles dan capabilities-nya perempuan. Nah, padahal di sini juga ada nih data tambahan. Perempuan itu 73% unemployed di dalam survei ini. Lumayan tinggi ya angkanya ya. Dan 45% ternyata dari anak muda agreed bahwa perempuan should be able to get married and have career gitu ya. Jadi perempuan tuh harusnya tetap bisa kerja tapi juga tetap punya karir gitu. Saya setuju sekali. Next. Nah, ini terkait dengan value. Ada tension antara collectivism dan individualism gitu ya. Antara giving back to our parents sama pursuing our passion. Nah, ini mungkin nanti kita ada sesi diskusi lain ini terkait dengan ini gitu ya. Next, saya ingin elaborasi lebih banyak tapi harus buru-buru karena waktunya mepet. Nah, 57% dari anak muda Indonesia yang ada di survei kami menyatakan mereka tertarik untuk setting up their own business. Dan 33% concern about khawatir tentang kesempatan kerja. 41% ingin ada kesempatan kerja yang lebih baik gitu ya di masa depan. Next. Nah, walaupun tadi 57% yang ini jadi pengusaha, tapi kurang dari 44% saja yang merasa bahwa mereka bisa men-set up bisnisnya, dan itu mereka merasa nervous terhadap mengambil resiko karena barrier yang membuat itu nyata itu agak banyak dan besar gitu ya. Lalu key barriers-nya apa sih terhadap menjadi entrepreneurs? Satu, finance, masalah finance. Yang kedua adalah lack of knowledge dan skills. Lebih dari 65% anak muda bilang bahwa pendidikan mereka tidak
mengajarkan mereka skills yang mereka butuhkan untuk menjadi entrepreneurs. Nanti kita tanya Mahana ini betul apa enggak. Lalu next, untuk itu rekomendasinya nih dari anak muda, satu, pemerintah harusnya terus berusaha menyediakan job creations gitu ya, terutama di sektor formal. Yang kedua, support untuk entrepreneurialism, dan yang ketiga adalah equal opportunity, renewed focus on equal opportunities when it come to employment, untuk baik terkait dengan regional gitu ya, dan juga menghapuskan nepotism, pembatasan usia, seksisme dan ableism gitu ya, yang masih mendominasi banyak work environments. Mudah-mudahan ada dari ILO juga datang. Next, politics. Nah, ini dia. Ini menarik. Ketika kita tanyakan kepada anak muda yang kita survei, hanya 42% yang bukan hanya, ada 42% yang menyatakan bahwa political corruption is a priority issue untuk di-tackle. Lalu 30% yang warna pink menyatakan bahwa the government is not effective. Ini perception terhadap efikasi dari government ya. Pemerintah Indonesia katanya tidak efektif menurut 30% dari responden studi ini. Bukan saya yang bilang ya. Lalu 38% tidak setuju terhadap statement tersebut. Nah, yang 32% setuju bahwa pemerintah efektif. Jadi hampir sama nih ya, setuju nggak setuju, nggak ada pendapat. Lalu next. Nah, anak muda itu ternyata secara politik frustasi, tapi tidak apatis gitu. Nah, ini 32%, oke. 30% describing mereka tidak engage dengan politik gitu ya. Nah, sosial media itu dipakai untuk supaya mereka tetap inform atau terinformasi atau tahu masalah politik. Nah, yang kedua adalah ternyata political figures atau figur politisi itu lebih dikagumi daripada partai politik. Ini PR-nya partai politik mungkin. Lalu anak muda tidak merasa mereka punya legitimate voice untuk engage dengan politics. Yang berikutnya, anak muda tidak merasa political priorities itu sesuai dengan pandangannya mereka. Next. Nah, ini menarik. Anak muda itu tetap optimis dan mereka percaya bahwa mereka atau the next generation itu yang bisa mendisrupt political status quo. Nah, tapi to be able to do this, untuk bisa melakukan ini, anak muda harus punya clarity on how to enter political sphere. Kelihatannya masih dianggap belum jelas gitu ya, bagaimana bisa masuk ke dalam dunia politik. Oke, next, saya skip ke health. Ya, next slide. Next. Oke. 73% mendeskripsikan bahwa dari responden mendeskripsikan bahwa kesehatan itu sudah bagus gitu ya, layanan kesehatan. Walaupun 48% punya concern terhadap masalah kesehatan. Kemudian ketika ditanya masalah kesehatannya apa, 25% itu ternyata tentang mental health issues. Ya, terus kemudian 18% tentang drugs, alkohol, kemudian pregnancy, kemudian smoking, kemudian HIV/AIDS, kemudian lack access to healthcare, kemudian lack of access to sexual and reproductive healthcare itu 5%. Next. Mohon maaf ya, saya skip ke climate change. Ya. Nah, ini climate change ini a growing concern untuk Indonesia, untuk anak muda dan untuk masa depan. Cuman memang tidak muncul pertama ya, mungkin karena tadi masalah COVID tadi. Kemudian next,
tiap hari memang ada masalah-masalah yang besar ya, tapi climate change itu tetap menjadi masalah dan menjadi concern terutama di local levels. Nah, ini next rekomendasinya menarik. Salah satunya adalah harus ada lebih koordinasi antara pemerintah lokal dan nasional gitu ya, untuk bisa sampai kepada solusi dan regulasi yang coordinated. Saya pikir saya sampai di situ, nanti studinya bisa di-download dan mungkin di halaman terakhir nanti bisa ditampilkan supaya bisa di-download oleh siapapun. Terima kasih banyak. Thank you Mbak Ari. Mungkin sebelum kita ngebahas itu lebih lanjut, jadi saya ingin meminta tanggapannya Dila, sekaligus menjawab kira-kira bagaimana sih Dil caranya untuk melibatkan suara pemuda ya, untuk bisa menyuarakan isi dari report tadi itu seperti apa? Silakan Dila. Thank you Uti. Terima kasih Mbak Ari, ini temuannya banyak banget ya. Aku dari tadi nyatetin, saya nanti minta dikirimin ya Mbak ya detailnya, karena kayaknya PR pemerintah jadi banyak nih. Sama tadi ngejawab pertanyaan Uti gitu ya, gimana ngelibatkan anak muda. Saya baru 4 tahun di pemerintahan, makin kesini makin lihat banyak anak muda yang makin concern. Tadi udah disebut bahwa anak muda optimis, bahkan mereka political concern-nya semakin kuat gitu. Saya rasa anak muda itu saya harap ya mereka voicing their concerns dengan cara yang mereka paling tahu gitu, melalui itu tadi mereka udah menjadi medianya sendiri kok, dengan media sosial, dengan segala tadi 99% punya akses ke media digital gitu. Kebayang kalau misalnya semua anak muda menyuarakan concern-nya mereka secara agregat gitu ya, pasti pemerintah dengar gitu. Kami di KSP juga sering banget bikin acara KSP mendengar, isinya rata-rata anak muda. Masalah-masalahnya ini saya senang nih udah ada dirisetin lah gitu sama British Council menjadi satu temuan-temuan yang menarik gitu, kayak misalnya edukasi, gimana tadi edukasi itu bisa keep up dengan digital technology, dengan perkembangan dunia zaman sekarang gitu ya. Kami sedang mencoba mereformasi melalui Merdeka Belajar gitu. Itu aku sih agak-agak gimana ya, untung ada pandemi jadinya kita bisa sedikit lebih digital literate lah dalam dunia pendidikan. Jadi lebih cepat terjadi percepatan di situ, kita ngebajak krisis di situ. Terus kayak tadi misalnya soal employment dan kaitannya dengan climate change gitu ya. Ini penting banget buat kami juga lagi melalui sistem prakerja itu juga banyak sekali usaha-usaha untuk melakukan reskilling, upskilling, karena kalau dilihat dari risetnya dari 20 pekerjaan yang hilang gara-gara otomasi muncul 32 pekerjaan baru gitu ya. Jadi sistem kita yang harus keep up dengan bagaimana kita bisa adapting sama perubahan yang datang dengan cepat. Nah, tadi pas dibilang ada 65%-an yang optimis gitu ya, kalau kita sebagai sebuah negara, kita bahkan mereka secara pribadi gitu ya optimis mereka can be better in the future. Itu modal besar sih kalau menurut aku, gimana kita bisa berdasarkan optimisme tadi, misal cari cara gimana caranya kita bisa reskilling, upskilling, cari edukasi yang lebih baik. Pemerintah fasilitasi tapi tetap balik lagi ke anak mudanya masing-masing gitu. Ketika seluruh anak muda di Indonesia bergerak, saya sih yakin ya Indonesia Maju 2045 kekejar gitu. Ngelihat potensinya dan ngelihat temuan-temuan tadi gitu. I think we're on the right track gitu ya. Concern-concern yang di voicing sama anak muda itu memang sedang kita rapihin sistemnya. Nah, apalagi kalau untuk political nih, 2024 ada perhelatan besar secara politik gitu. Nah, disinilah saatnya anak muda tuntut ke partai politik, tuntut ke calon-calon pemimpin kita, program apa yang lebih baik, karena ini akan jalanin nanti anak muda, yang akan dapetin manfaatnya kan anak muda 5 tahun ke depan, 2024 sampai 2029 gitu. Nah, disinilah peran anak muda buat bisa menjadi check and balance gitu ya sistem politik kita, dan juga check and balance pemerintah, gimana apa yang udah dilakukan pemerintah udah cocok belum
hasil riset yang dibikin sama British Council ini juga jadi ini kita jadi bagian dari review kita gitu. Oh ternyata yang ini masih kurang, yang itu masih kurang. Apa nih yang harus kita benerin lagi? Gitu. Terima kasih banyak buat British Council dan juga UNDP udah ngadain acara ini. Kami di KSP terutama ya jadi punya bahan untuk melakukan monef lebih lanjut dari program-program pemerintah. Kurang lebih begitu, Ti. Thank you, Dila. Sekalian Ti mau pamit. Kebetulan lagi ada acara lagi ngurusin G20 soalnya di Bali, jadi mohon maaf nggak bisa hadir di sana dan nggak bisa Dila. sampai selesai. Terima kasih banyak Uti dan Thank you, Dila. Mbak Ari dan teman-teman semua. Oke, baik kalau gitu aku langsung lanjut aja ya, karena tadi itu udah dari Dila mewakili KSP, jadi kita langsung aja ke Pak Budi dulu kali ya, Pak Budi dari Bappenas. Menurut Pak Budi, tanggapannya apa nih menanggapi hasil report tadi dan juga findings yang ada ya, apakah itu memvalidate temuan Bapak juga di Bappenas, atau itu juga bisa jadi salah satu masukan ya untuk dalam proses policy making untuk menyuarakan anak muda. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Makasih Mbak Ari British Council ya. Saya kira ini sangat menarik ya. Saya terus terang membaca pertama kali executive summary, kemudian setelah itu saya baca juga untuk report lengkapnya, tapi secara skipping ya. Dan terus terang saya banyak belajar. Insight-nya banyak sekali dari sana. Memang tantangannya pada saat sekarang dalam diskusi yang sangat terbatas ini kayaknya nggak cukup waktu ya. Kita perlu diskusi yang lebih intens lagi tentang hal ini. Ke substansi ya sekarang ya. Yang pertama tentu saya senang sekali tentang pride dan optimism. Itu saya kira satu hal yang penting ya, memandang ke depan, dan optimisme itu kan energi ya. Sehingga kemudian kita akan bisa melakukan banyak hal ya, meraih opportunity itu kan. Kemudian yang kedua itu terkait soal edukasi tentang pendidikan dan employment ya, ketenagakerjaan ya. Jadi saya kira ini memang relevan ya. Kan kalau kita lihat pada saat ini dan ke depan itu kan yang terjadi itu produksi dan peningkatan produksi itu tidak mesti terkait dengan kesempatan kerja. Itu yang terjadi. Karena yang terjadi capital intensif akan makin banyak, kemudian setelah itu artificial intelligence dengan robot, dengan berbagai macam digital ekonomi ini saya kira satu hal yang memang tantangannya. Sehingga kalau kita lihat memang disrupsi terhadap tenaga kerja pasti, sesuatu yang pasti, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berulang terutama, atau bahkan dengan adanya ini deep learning gitu, kemudian artificial intelligence yang makin sophisticated itu bahkan pekerjaan-pekerjaan yang punya keterampilan tinggi pun juga akan bisa digantikan oleh artificial intelligence. Itu saya kira satu hal yang pasti. Dan kemudian apakah disrupsi ketenagakerjaan itu apakah berarti unemployment? Belum tentu. Karena asumsinya kalau misalnya kita mampu untuk kita dengan perubahan besar, kan perubahan besar itu sebenarnya opportunity juga kan. Kalau dalam bahasa Cina itu kan ancaman, tantangan itu juga kesempatan juga gitu. Jadi itu saya kira yang saya kira memang mesti dioptimalkan. Cuma pertanyaannya asumsi itu terpenuhi atau tidak. Nah, itu yang saya kira memang kemudian ke bagaimana education itu kemudian fulfilling untuk needs masa depan. Jadi future of work itu sangat tergantung pendidikan. Dan pendidikan dalam arti luas, bukan hanya pendidikan dalam arti pendidikan formal. Dan kemudian soal unemployment ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, misalnya investasi ke Indonesia itu kan target per tahun ini kan 1.200 triliun investasinya. Kita sudah ke 900 triliun, hampir 900 triliun. 70% udah hampir tercapai gitu. Tapi kalau kita lihat apakah investasi itu kemudian menciptakan tenaga kerja. Saya tadi cerita sama Mbak Ari, saya baru ke Sulawesi Tengah ya, mungkin bulan lalu gitu. Sulawesi Tengah itu pertumbuhan ekonominya itu lebih dari 11%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5%. Investasinya naik tinggi, terutama untuk untuk nikel ya. Tapi yang menjadi concern itu
kemiskinan meningkat. Kemudian penyerapan tenaga kerja itu terutama di sektor informal gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya skill itu tadi kita nggak punya gitu, nggak punya yang ke sana gitu. Jadi mismatch itu terjadi. Ya, mismatch. Terus saya masih punya waktu, Bang? Iya boleh. Oh sekali, boleh Pak, ya, habis itu. boleh. Jadi Ya. mismatch itu terjadi. Kemudian setelah itu tantangan tentang edukasi untuk mismatch itu. Kemudian setelah itu tentang ini ya, tentang tadi terkait soal ini ya, kan pendidikan sudah, ketenagakerjaan sudah, kemudian soal health ya, mental health ya. Jadi kalau kita lihat pada saat ini, apalagi tadi disebutkan referensi terhadap berita itu adalah sosial media, gitu kan. Dan kemudian setelah itu sosial media itu, apalagi dengan Instagram dan orang sekarang lebih senang dengan ini ya, dengan visual gitu, dengan foto-foto gitu. Dan saya kira di anak-anak muda itu memang terjadi, saya kira ini perasaan FOMO ya, feeling of missing out. Jadi merasa bahwa dirinya tidak bahagia karena ada gap gitu. Betul. Dan orang memperlihatkan di sosial media kan yang bagus-bagus gitu. Di Instagram kan nggak mungkin kita yang jelek-jelek kan. Jadi perasaan tertinggalkan gitu, missing out itu besar gitu. Saya kira ini penting untuk ini ya. Kemudian soal mental health ini dan kalau kita lihat memang di tren di dunia mental health ini memang makin menjadi persoalan gitu. Ini saya kira penting sehingga acceptance gitu penting. Kemudian setelah itu kalau saya lihat di ini ya, yang sekarang banyak dipelajari kan filsafat stoikism ya, penerimaan diri gitu. Saya kira penting gitu dan ekstrimnya juga kalau kita lihat misalnya di Inggris. Di Inggris kan ini ada menteri untuk loneliness ya, menteri kesepian, menteri untuk membidangi soal kesepian gitu. Mungkin Indonesia tidak se ekstrem itu, tapi soal itu saya kira penting untuk soal soal loneliness itu tadi. Kemudian setelah itu value, saya senang sekali tentang value itu tadi. Terus setelah itu untuk finance, kemudian job opportunity, dan ini yang saya kira soal education tadi saya agak risau nih terus terang. Jadi selama ini kan education itu kan yang menjadi harapan untuk terjadi mobilitas vertikal ya. Jadi mobilitas vertikal untuk ini secara sosial ya. Kemudian ekonomi akan lebih baik itu dengan education. Jadi sekarang tantangannya tadi memang saya kira tantangannya bagaimana benar-benar edukasi itu memenuhi tantangan zaman untuk itu tadi memang untuk future of work gitu. Dan memang untuk future of work itu memang ada tren yang kalau kita baca ya, misalnya di World Economic Forum itu kan yang terjadi kan akan terjadi gig ekonomi ya, gig ekonomi dan mungkin anak-anak muda itu akan menjadi permanen part timer, pekerja permanen part timer yang juga saya baca di reportnya beberapa juga sudah terjadi itu. Jadi kemudian learning to learn terus untuk belajar itu menjadi penting untuk itu. Nah, jadi kira-kira semacam itu. Ya. Mohon maaf kalau panjang. Ya. Bagus banget insight-nya. Terima kasih ya Pak Budi ya. Itu sangat relevan dengan keadaan kita sekarang terutama di Indonesia ya. Tadi yang beberapa yang Bapak sebutkan dan relevansinya juga dengan Next Generation Report ini. Jadi tadi kan karena udah nyinggung sedikit tentang mental health, mungkin saya akan beralih ke David ya. David ini kan juga dia punya platform tentang mental health namanya greatmind.id. Nah, tapi sebenarnya gue mau nanya ini sih, Fit, gimana menurut lo report ini tuh bisa kita suarakan juga ke anak muda gitu. Nah, cara-cara seperti apa sih supaya mereka juga bisa relate dan menjadikan finding ini tuh sebagai sesuatu yang bisa nge-push mereka lah. Ya. Oke, terima kasih Uti udah memimpin sesi ini dengan sangat baik. Pokoknya kalau sama Uti, saya pasrah pasti bagus. Tapi mungkin terima kasih juga buat British Council ya. I think research-nya sangat komprehensif karena biasanya kalau kita melihat research seperti ini, fokusnya lensanya tuh sangat skew gitu kan, sangat sempit gitu apa di urban atau di anak-anak digital saja gitu. Tapi tadi ngelihat demografi dan segala macam itu sangat-sangat luas. Jadi ini mungkin salah satu research yang menarik untuk kita pelajari. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan Uti ya, menjawab soal bagaimana kita bisa mendiseminasi ke anak-anak muda, ada area substansi mungkin aku pengen respon sedikit. Tadi soal menarik bagaimana bahwa ternyata
mental health itu nomor 4 gitu ya, setelah pandemi, lalu employment, lalu juga sosial politik, baru ada mental health di sana gitu. Padahal kalau dilihat yang 3 di atas tuh kan sesuatu yang bisa dibilang tadi filsafat stoa ya, hal yang di luar kita ya. Employment seringkali kan bukan kesalahan pribadi, karena kesalahan sistem, kesalahan tadi mismatch edukasi sama tenaga kerja dan disrupsi tenaga kerja gitu ya, yang sebenarnya banyak di luar dari kendali diri kita. Kalau mental health itu kan sangat personal, sangat sendiri gitu ya, sama problem kita sendiri. Cuman yang aku mau highlight mungkin sedikit tadi bagaimana sebenarnya 99% anak muda kita punya akses terhadap digital devices gitu, dan udah banyak risetnya lagi yang lain sebenarnya yang menyatakan bahwa kalau pemakaian digital yang berlebihan tanpa digital literasi is a recipe for mental health gitu problem gitu kan. Jadi ini sebuah tantangan mungkin nanti buat pemerintah juga gitu ya, meningkatkan literasi digital, bagaimana caranya bahwa anak-anak muda punya akses begitu besar terhadap digital, mentalnya supaya tidak terlalu menjadi parah gitu ya. Digital literasinya harus dinaikkan gitu, termasuk ngurusin soal hoax, ngurusin soal online bullying gitu. Itu sangat related gitu. Satu hal lagi juga soal isu mental health gitu ya. Ketika saya di Grad Mind gitu, kita media yang memang banyak ya sebenarnya berusaha untuk digital literasi, tapi dari aspek mental well-being gitu, yang ternyata kalau bagi kami ngelihatnya platformnya memang berkembang selama pandemi, tapi sebenarnya kita juga ngelihat dengan berkembang berarti kan needs-nya juga semakin luas ya, bahwa orang-orang merasakan tekanan-tekanan selama pandemi. Dan yang kita lihat dan kita tangkap juga di kita bahwa ternyata isu mental health ini sebenarnya ada cause-nya. Jadi mental health problem itu sebenarnya adalah efek atau akibat. Nah, yang perlu ditarik adalah sumbernya apa. Nah, sumbernya bisa jadi 3 di atasnya tadi, pandemi, employment, dan juga sosial politik gitu. Jadi sangat jarang sebenarnya bagi orang-orang yang seperti kita sehari-hari, yang kecuali teman-teman yang mungkin punya mental disabilities atau mental problem gitu ya, yang bentuknya penyakit gitu atau disorder, tapi buat general populations biasanya karena sumber-sumber lain, apakah frustrasi sama social political problemnya gitu, atau tadi soal employment. Yang kita lihat sendiri misalnya ketika kita mengadakan sesi, hampir di setiap sesi selalu ada pertanyaan soal, Kak, bagaimana saya merasa anxious karena teman-teman saya sudah bekerja, saya belum bekerja. Nah, ini mungkin bagi kita ngelihatnya, oh ini social pressure karena membandingkan diri sama orang lain. Yang kita nggak lihat adalah bahwa ini ada sebuah sistem yang sebenarnya pada akhirnya membuat anak-anak muda ini kesulitan memperoleh pekerjaan gitu. Yang makanya lead-nya bukan cuma sekedar memperbaiki kesehatan mentalnya mungkin gitu ya, tapi justru meningkatkan pendidikan dan juga meningkatkan kesempatan kerjanya gitu untuk mental health-nya jadi lebih baik gitu. Nah, ini yang mungkin koneksi yang perlu diperdalam gitu ya, nanti dibahas lebih dalam gitu di aspek tersebut gitu. Dan soal digital literasi tadi, misalnya kalau generasinya aku, mungkin generasinya Uti juga, kita biasanya nge-search berita di Google gitu ya. Aku baru ngobrol sama beberapa anak muda, mereka bahkan mencari berita tuh di TikTok. Jadi search engine bagi mereka tuh bukan Google lagi tapi TikTok. Kayak bahkan untuk sosial media aja ini kan berbeda ya. Tadi older people mungkin membaca dari koran, nonton berita. Nah, kalau kita nonton berita, nonton misalnya channel apa atau nonton baca koran gitu. Misalnya saya sebut brandnya Kompas gitu ya. Koran yang saya baca, koran yang Uti baca, Pak Budi baca, Hana baca, dan Mbak Ari baca sama. Beritanya ya itu gitu. Tapi kalau sekarang kita buka Instagram kita masing-masing, kita lihat feed yang saya terima dan Uti terima dan semua Pak Budi dan yang lain terima beda-beda. Nah, ini sebenarnya kan bahaya karena skew dari informationnya sangat-sangat besar dan juga sangat-sangat dalam gitu. Yang orang nggak banyak aware bahwa beda banget, apalagi TikTok gitu ya, yang secara algoritma lebih misterius lagi dan kita nggak tahu apa yang bergerak di sana gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami dari aspek digital literasinya juga gitu, bahwa bukan cuman sekedar penyebaran hoax itu bukan cuman sekedar satu berita buat semuanya, tapi benar-benar ada orang-orang yang bisa menggunakan hal-hal semacam itu untuk benar-benar menarget select people untuk bertindak sesuatu gitu. Nah, ini yang penting. Nah, that being said, sebenarnya menjawab pertanyaan Uti tadi soal bagaimana berkomunikasi sama anak muda, sayangnya memang salah satu cara adalah mengkomunikasikan hal ini, terutama hasil riset ini ya, dengan cara, karena anak-anak muda tuh highly vertical sekarang bisa dibilang. Jadi kalau dibilang bubble-nya besar ya besar sekali gitu. Jadi bubble di satu tipe
archetype anak muda tertentu itu kadang-kadang tidak bersinggungan sama archetype ataupun bubble anak muda yang lain gitu. Jadi ini tajam sekali vertikal yang satu dan vertikal yang lain. Nah, bagaimana kita komunikasi memang pada akhirnya harus masuk ke dalam vertikal-vertikal tersebut. Jadi ketika bicara iklim, ada tuh anak-anak muda begitu aktif soal isu iklim gitu. Tapi ketika ketemu misalnya anak muda yang senengnya sepatu hypebeast gitu ya, sepatu-sepatu yang tren, fashion dan segala macam, mereka bahkan nggak muncul di kepala mereka soal isu iklim. Di feed mereka pun tidak muncul gitu. Dan memang komunikasinya jadinya harus sedikit extra effort untuk mendefine begitu banyak interest-interest dari anak muda. Tadi ada mental health, mungkin online gaming dan segala macam gitu. Karena mereka bisa dibilang tidak intersect satu sama lain. Bahkan pengalaman saya sendiri di media, antar platform aja itu tidak intersect sebenarnya. Jadi ketika kita komunikasi misalnya lewat social media di Instagram, jadi sebenarnya tadi social media itu harus di-define lagi lebih dalam. Itu yang di social media di Instagram berbeda sama mereka yang ada di YouTube. Behavior yang berbeda, bahkan cara konsumsinya berbeda gitu. Cara mereka merespon juga berbeda gitu. Nah, ini yang memang jadi tantangan bagi semua yang harus berkomunikasi gitu ya. Menemukan jurang-jurangnya di mana dan menerjunkan informasi ke dalam jurang tersebut, karena sebegitu jauhnya kalau saya bilang jurang gitu, karena memang begitu beda, begitu nanti platform baru muncul anak-anak muda ke sana itu bisa metode ekspresinya berbeda, metode ininya berbeda, dan menemukan vertikalnya itu menurutku salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk menyebarkan berita atau mungkin hasil dari riset ini kepada anak-anak muda. Thank you David, menarik banget. Susah nyetopnya ya Mbak ya, karena emang kita juga pengen belajar juga gitu, penasaran apa yang mau diomongin. Nah tapi balik lagi kalau misalnya gue bisa ambil petik sedikit, tadi kan ngomongin banyak digital literacy ya. Kadang digital literacy itu tuh nggak hanya gimana caranya menggunakan teknologi, tapi juga kayak ngasah basic needs-nya dulu, kayak analytical thinking gitu, critical thinking. Itu kan pada saat, itu bisa berpengaruh pada saat lo ngegunain kayak Google atau TikTok, apa yang lo search itu dan gimana lo mengkaitkan satu berita ke yang lain, itu adalah analytical thinking. Dan itu kurang banget memang di sistem pendidikan di Indonesia. Thank you Fit. Dan dikit soal analytical thinking ya. Tadi bicara soal otomasi dan segala macam. Sebenarnya job of the future ya analytical thinking itu salah satu yang membuat kita akan tetap punya pekerjaan ketika bahkan ada automation dan segala macam. Dan satu lagi, analytical thinking itu nggak berbanding lurus dengan lo sarjana atau tidak gitu. Karena itu bentuk apa ya? Bentuk sistem yang ditanami dari kecil, jadi bukan peran hanya sekolah formal aja, tapi juga pendidikan dari rumah ya yang push anak-anak untuk terbiasa berpikir secara analitis. Nah, gue mau ke Hana sekarang. Gue tuh butuh validasi lo nih Han. Ini jadi apakah si findings ini benar-benar terjadi gitu ya? Dan lo bisa relate gak sih? Karena lo kan juga banyak banget berhubungan di anak-anak Indonesia, terutama yang di bagian timur kan. Kita ngelihat tuh kadang kebijakan pemerintah itu kadang juga lebih ke kota sentrik gitu ya. Tapi nggak kurang susah untuk anak-anak di timur itu mungkin relate lebih ke satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, gue pengen tanggapan lo sama report ini dan juga apakah ini validated atau enggak. Thank you, Fat. First of all, thank you banget British Council untuk reportnya dan also udah mengundang untuk share sedikit tentang pengalaman. Yes, jawabannya very validated, terutama knowing bahwa unemployment dan education ada di top 2 ya, yang menjadi isu prioritas di anak muda. Jadi pengen juga menyampaikan one of the way untuk bisa report ini sampai ke anak-anak muda, I think kalau ini disebarkan juga ke universities dan also local government, bukan hanya di national government. Dan di private sector seperti Duanyam dan Kreologi yang aku jalanin, research seperti ini justru sangat berguna untuk kita not only mengembangkan business, our future business model ke depannya, how we involve anak muda juga ini menjadi penting. Human resource itu has been the top issue buat community-based enterprise or even social enterprise. Kalau kita mau mulai dari daerah-daerah terpencil Indonesia, as an the biggest archipelago country in the world, kita butuh community-based enterprises lebih banyak. Bukan hanya di urban areas, tapi juga di rural areas. Tapi yang tidak di-highlight adalah kesulitan untuk hiring human resource buat these community-based enterprises.
Of course kita bisa ambil the low hanging fruit, hire anak-anak muda dari kota-kota besar ya. Ini kita juga alamin di reportnya juga di-mention tentang Kampus Merdeka. We've been involved di Kampus Merdeka juga, sekarang udah batch ketiga. Dan kita bisa lihat misalnya ada masuk sekitar 5.000 CV aplikasi anak mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kelihatan banget gapnya gitu. Dari universitas-universitas yang besar, universitas yang ada di luar Pulau Jawa, itu dari CV-nya langsung kelihatan. Dan of course, community-based enterprises pasti akan memilih yang sudah matang gitu, anak-anak mudanya, yang sudah punya pengalaman organisasi, yang sudah punya pengalaman ikut different seminars, workshops, events, compared to anak-anak muda yang misalnya seperti ada di NTT gitu. Diajak ngomong tentang the basic knowledge, bagaimana menulis email yang baik saja, itu mungkin sudah susah komunikasi gitu. Ketika masuk ke dalam organisasi seperti Duanyam. Tahun 2019, akhirnya karena kita begitu desperate, kita bikin kayak KKN tematik sendiri. Jadi kita bikin program selama 2 bulan dengan anak-anak mahasiswa di salah satu universitas di NTT, hanya untuk kita mendapatkan 1 atau 2 mahasiswa yang kemudian bisa kita groom untuk menjadi full-time employer di Duanyam sendiri gitu. Dan thank God setelah ini ada Kampus Merdeka, jadi jauh lebih gampang buat kita sekarang. Cuma isunya itu adalah bahwa the big gap between education dan juga dengan unemployment itself. Yang kedua yang aku ingin raise juga adalah tentang digital literacy gitu. Banyak banget tech companies di daerah yang kemudian sudah bekerja sama dengan local government tentang pelatihan literasi digital. Tapi definisi tentang literasi digital saja kita nggak punya yang sama gitu. Literasi digital tentang fake, tentang bagaimana menganalisa berita apa yang ingin kita baca, fake news. Literasi digital bagaimana menggunakan tools teknologi untuk mengefisiensikan hidup kita sebagai pelajar, hidup kita sebagai seorang entrepreneur, hidup kita sebagai guru, the different roles that we hold gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ini berasa banget. Misalnya dalam kreologi gitu, kita memperkenalkan tools teknologi tentang pencatatan. Hal simple yang sudah dilakukan gitu oleh teman-teman industri kecil menengah. Mereka catat beli bawang berapa banyak, beli red slating berapa banyak, jual tasnya berapa banyak, jual gorengan, pisang gorengnya berapa banyak gitu. Semua ditulis dengan tangan. Tapi pencatatan itu nggak berhenti hanya ditulis gitu. Pencatatan itu ada poin yang paling penting. Analisa dari catatannya. Decision apa yang akan kita ambil dari beli bawang seminggu sekali? Decision apa yang akan kita lakukan akan kita ambil kalau kita tahu, oh ternyata saya beli bawangnya kebanyakan ya, ternyata nggak perlu sampai sebanyak ini gitu. Itu yang kemudian membuat teman-teman industri kecil menengah ini bisa naik kelas menggunakan teknologi. Mereka mempunyai otomasi dari rekap data yang mereka sendiri sudah lakukan. Tapi ini belum dilihat. Yang teman-teman di daerah lihat, literasi digital adalah mampu mengoperasikan WhatsApp, komunikasi, mampu menggunakan Facebook, social media, YouTube. It is good, tapi itu adalah literasi untuk mengekspresikan diri. Tapi literasi digital untuk memanfaatkan teknologi, mengefisiensikan apa yang menjadi role saya, nah ini yang saya rasa belum sampai ke sana. Termasuk di dalam dunia pendidikan gitu. Ada gap yang besar tentu dari universitas dengan employment yang hasil dari laporannya juga. Tapi apakah teman-teman mahasiswa maupun guru sudah memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi yang meningkatkan kapasitas mereka? Gitu. Pendidikan itu tidak harus selalu formal. Gitu. Itu sih dua poin itu. Lalu yang ketiga mungkin sedikit supaya bisa menjadi rekomendasi kebijakan juga adalah ketika kita bicara tentang meningkatkan entrepreneurship, tentu pasti yang pertama adalah education. Kita mungkin berempat yang duduk di sini, dari kita SD, dalam sistem pendidikan Indonesia tidak ada entrepreneurship. Unless kita masuk ke kuliah dan memilih jurusan dari bisnis, or kalau kita begitu beruntung dan lahir dari sebuah family business yang kita udah lihat nih, oh mama saya ternyata ngitung banget, bapak saya ternyata ngitung banget, gini caranya ya berbisnis. Tapi dari kecil pun kita nggak pernah dilatih. Saya sendiri nggak lahir dari family business. Menjalankan usaha Duanyam ini belajar dari pendidikan dan tentu lingkungan pertemanan saya. Nah, yang ingin saya sampaikan juga tentang entrepreneurship sendiri adalah di setiap daerah konteksnya itu berbeda-beda. Akan sulit bagi bukan hanya anak muda, tapi akan sulit bagi teman-teman di daerah untuk memiliki empathy
apabila polisinya itu tidak memiliki localness atau konteks lokal gitu. Saya nggak bisa relate orang itu di kota besar. Even saya pun ketika pertama kali pindah ke NTT, saya lahir besar di Jakarta, looks-nya aja yang NTT banget. 2012 pertama kali saya pindah ke NTT, saya nggak bisa relate gitu dengan masalah yang dihadapi teman-teman di NTT karena saya begitu Jakarta gitu. Jadi saya harus benar-benar tinggal dan ada di sana, memahami konteks lokal, baru saya bisa masuk. Dan as a social enterprise, social capital is very important. What is social capital? Trust, kepercayaan gitu. Karena ada dua ya, financial capital dan social capital. Nah, trust ini yang paling besar gitu. Nah, justru teman-teman anak muda yang ada di daerah sudah memiliki social capital yang sangat besar. Trust, mereka berasal dari komunitas tersebut. Mereka relate terhadap masalah yang ada gitu. Nah, policy yang sebenarnya menurut saya bisa mendukung dari pengalaman kami di Kreologi dan Duanyam adalah hyper localness untuk misalnya market access gitu. Policy tentang procurement private sectors atau lembaga atau cabang-cabang dari kementerian yang ada di daerah, X% of services atau produknya benar-benar berasal dari daerah tersebut. Yang sudah dilakukan di level nasional adalah dari UMKM atau dari kelompok-kelompok yang disability, women gitu. Tapi yang belum ada adalah the localness of procurement itu sendiri gitu. Ini mungkin beberapa poin dari aku ya. Thank you banget Hana. Sayang sekali nih waktunya tuh udah habis, udah berapa kali diingetin tadi soal panitia. Emang 1 jam itu nggak kuat, nggak cukup ya Mbak Ari ya. Tapi mudah-mudahan ini sedikit dialog dari kita siang hari ini tuh bisa menjadi suatu dorongan buat teman-teman yang ada di sini maupun yang join online untuk segera download aja si reportnya Next Generation Indonesia ini supaya findings-findingsnya ini bisa menjadi sumber validasi sendiri atau push sendiri ya, baik juga untuk proses policy making ya. Baik, itu aja dari aku. Terima kasih untuk Youth Collab Indonesia, kolaborasinya antara UNDP dan British Council. Sekian dan terima kasih. Ya baik, kita akan ambil foto bersama terlebih dahulu ya, Ibu. Untuk tim panitia boleh diarahkan untuk sesi dokumentasinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Chairani Putri beserta para narasumber yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangannya lagi sekali lagi ya Maria.